Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kebaikannya, kasih setianya selalu ada menyertai setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa untuk memulai worship at home pada sore hari ini. Kita percaya Tuhan hadir dan siap melawat setiap kita pada sore hari ini. Haleluya, Jesus. Bapa, kami rindu ya Tuhan menikmati kebaikan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Di dalam ibadah worship at home sore hari ini, kami rindu menceritakan kasih-Mu yang besar ya Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Kami rindu mengagungkan nama-Mu, mengagungkan Engkau ya Bapa, dan mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang telah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan worship at home ini dari awal sampai pada akhirnya sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Biarlah setiap kita menaikkan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Jesus. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Katakan ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan, dan ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Tercurah bagiku besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap Engkau, menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah, karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Kami hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu tercurah besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari, haleluya,
besar anugerah-Mu, Yesus. Sungguh besar perbuatan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mencerminkan betapa besar kasih-Mu bagi setiap kami. Engkau yang menganugerahkan segala yang baik bagi hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas kasih-Mu. Sungguh kami bangga jadi anak-anak-Mu. Haleluya, Jesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Hira barabaya syara la 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 rabayas. Hira barala la 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 rabayas syara la 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 rabayas. Hira barala rabayas syara la 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 rabayas syata karala. Mari naikkan sembah dan pujian yang terbaik bagi Allah kita yang luar biasa. Ucapkan syukur atas segala anugerahnya. Ucapkan syukur atas kasih karunia-Nya yang besar. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Oh rabaya syarala rabaya se. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, Jesus. Begitu besar kasih-Nya, begitu besar anugerah-Nya. Dia yang membentuk kehidupan kita, Dia yang merencanakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita terus tak henti-hentinya menaikkan ucapan syukur, sembah dan pujian yang terbaik hanya bagi Yesus Tuhan. Oh, katakan segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku, sebagai persembahan yang segala pujian, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Katakan bukan kehendak kami Tuhan, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu.
Sungguh kami mengucap syukur, haleluya. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik ke hadapan-Mu Tuhan. Oh Jesus, Maria Bapa, biarlah Engkau yang terus memberikan anugerah-Mu bagi setiap kami. Haleluya Jesus. Segala puji, katakan, segala hormat, haleluya, segenap hatiku menyembah. Yes my Lord. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah, yes, segenap hidup kami, hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku, segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, yes my Lord, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku, haleluya. Oh, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan, sembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Haleluya, Jesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami siap menaikkan pujian yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Sungguh Allah kita penuh dengan kasih, haleluya. Biarlah kita menaikkan ucapan syukur yang terbaik atas anugerahnya yang luar biasa dalam hidup kita. Yeah, yeah, yeah. Na 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 na. Haleluya, katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memujizat di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, kami mensyukuri rahmat-Mu, rahmat yang Kau kakiku melompat bagimu. Haleluya.
sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Biarlah setiap kita terus menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Come on, katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan kasih-Nya, berkesudahan, oh, oh, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh yeah, yeah, yeah. Hari berganti hari, kami tetap melihat kasih-Mu, kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup. Oh, 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 Tuhan Yesus baik, yeah, haleluya. Sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Sekali katakan, come on. Oh, 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 kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, yeah. Hari berganti hari, kami tetap melihat kasih-Mu, kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Oh yeah, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Woo, yeah. Sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yeah, sungguh amat baik saudara, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selamanya, untuk selamanya lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik. Haleluya. Biarlah kita terus ada di dalam hadirat Tuhan saat ini. Renungkan betapa banyak perbuatan baik yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah dari setiap perenungan kita boleh sadar bahwa kita perlu terus menaikkan sembah pujian syukur atas segala kebaikannya yang tak pernah habis dalam kehidupan kita. Haleluya, Jesus. Sungguh Kau Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang baik. Haleluya, haleluya Jesus. Ungkapkan rasa syukurmu kepada Tuhan, katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, kami cinta Engkau. Oh, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus Kau sungguh baik, oh. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yes my Lord. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari angkat tangan saudara. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, oh ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah. Kami naikkan sembah yang terbaik, sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Oh, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan. Yes my Lord, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan semua tertuju hanya kepadamu Tuhan. Yesus, Kau Tuhan Raja. Segenap jiwa kami, jiwa, oh, dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Yes my Lord, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami percaya Engkau bertata atas pujian kami. Engkau menyatakan diri-Mu, bahkan Engkau juga melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Kalau sebentar kami mau dengar kebenaran firman Tuhan, kami menyerahkan hati kami, telinga pendengaran kami, supaya semuanya juga dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan waktu yang indah pada sore hari ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama-sama saya, amin. Selamat sore saudara semua. Hari ini kembali saya ingin berbagi tentang
apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Seringkali di dalam hidup kita berpikir bahwa kok harus ada pelajaran-pelajaran yang baru yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Karena Tuhan mau supaya dengan pelajaran yang baru, masalah yang baru, pergumulan yang baru, pengalaman yang baru, itu membuat kita untuk kita semakin mengenal siapa pribadi Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Beberapa waktu yang lalu saya berbincang dengan seorang ibu, lalu dia katakan, "Bu, saya mau jadi orang Kristen." Lalu saya tanya, "Loh, kok tiba-tiba kok mau jadi orang Kristen?" Saya tanya gitu. Lalu dia ngomong, "Iya Bu, sudah keputusan akhir." Lalu ya wis, berdoa ya supaya Tuhan teguhkan apa yang jadi keputusanmu. Lalu besok harinya dia datang lagi ke saya, "Bu, sudah semakin mantap saya Bu." Jadi 3 hari berturut-turut dia datang ke saya. Saya tanya, "Kamu mengikut Tuhan bukan karena sesuatu kan? Atau karena bukan Bu, sungguhan." "Iya Bu." "Atau supaya kamu mengalami ditolong dalam hal keuangan?" "Enggak Bu." Lalu saya tanya, hari yang ketiga waktu dia datang lagi, saya tanya, "Sebetulnya yang menjadi keputusan pertama, keputusan yang final dari hidupmu sehingga kamu menyerahkan dirimu untuk percaya kepada Yesus, kenapa?" "Kami tidak memaksa loh ya." Lalu, "Enggak Bu." Lalu dia cerita bahwa pada waktu dia mengalami masalah yang berat di dalam hidupnya, sampai dia satu saat mengambil keputusan, dia katakan, "Aku mau bunuh diri, anak-anakku tak ajak pisan. Caranya ya apa?" Nah, lalu dalam masa-masa seperti itu dia katakan, "Itu semua keluargaku tidak ada yang menolong aku. Orang terdekat pun tidak ada yang bisa menolong aku. Tetapi pada waktu aku percaya kepada Tuhan Yesus yang disembah oleh ibu dan teman-teman ibu, lalu aku yakin waktu aku ambil keputusan aku tidak jadi bunuh diri. Aku mau percaya Yesus karena di dalam Dia ada jawaban di dalam hidupku." Nah, ini satu orang yang waktu itu saya bertemu dengan dia dan akhirnya dia dibaptis, dia setia beribadah kepada Tuhan. Nah, lalu ada seorang muda juga yang ketemu dengan saya. Lalu saya tanya, "Di antara anggota keluarga, kamu sendiri yang tiba-tiba mengambil keputusan untuk setia, percaya kepada Tuhan. Padahal awal-awal kamu masih pakai hijab." Lalu saya tanya seperti itu, "Apa karena ada seseorang yang membuat kamu percaya kepada Tuhan?" "Enggak Tante, aku ngambil keputusan ini karena ada waktu yang lama dan panjang aku merenung bahwa ternyata apa yang aku pelajari selama ini itu sesuatu yang membuat aku jadi bingung. Tetapi pada waktu aku katakan, 'Tuhan Yesus, aku percaya kepada kamu. Dari mana kamu kok bisa kenal Tuhan Yesus?' Saya lihat ada teman-teman saya di SMP, di SMA. Lalu saya juga pernah datang loh di acara Natal di gereja Tante." "Oh ya?" Nah, jadi kadang keputusan yang saudara-saudari kita ambil itu keputusan yang final yang membuat hidup mereka jadi berubah. Dia pernah mendengarkannya, dia melihat sikap kita juga. Nah, sehingga dikatakan di sini melalui firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan, orang mengalami keselamatan, orang mengalami kemerdekaan. Seperti kesaksian yang saya sampaikan tadi, pada waktu seorang ibu menghadapi jalan buntu, dia katakan, "Aku mau bunuh diri, tak ajak kedua anakku." Tapi waktu itulah titik balik di mana Tuhan menyatakan dirinya secara pribadi kepada dia, dan Tuhan mulai membawa dia. Untuk dia yang dulunya kehilangan damai sejahtera, dia katakan,
Saiki Bu, aku mengalami apa yang Ibu alami. Apa? Damai. Kemarin saya tidak mengalami itu, Bu. Nah, yang kedua, tadi ayat yang ketiga dan keempat dikatakan di situ, pada waktu Yesus datang, bukan hanya orang mau mendengar pengajarannya, tetapi orang juga datang kepada Yesus. Karena apa? Pingin disembuhkan, pingin mengalami kebebasan, kesembuhan dari sakit penyakit. Ada banyak sekali orang datang kepada Tuhan, dan dikatakan di sini mereka sampai karena tidak ada tempat, orang lumpuh ini sampai diturunkan dari atap dengan 4 orang yang mengangkat orang lumpuh ini. Nah, ini salah satu contoh, 2 contoh bahwa motivasi pengiringan kita, kalau kita benar-benar, kita bukan hanya dari pendengar melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari, kita mendengar. Sekarang zaman modern, dari sosial media kita bisa banyak mendengar renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Dan pada waktu kita mendengar itu, buka hati supaya sungguh-sungguh rema firman itu jadi berkat bagi setiap kita. Kalau kita setiap hari kita mendengar firman Tuhan, pasti tidak ada kata yang mengalami masalah. Saya percaya saudara tidak akan bersungut-sungut. Yang mengalami jalan buntu, pergumulan rasanya tidak bisa, saudara akan yakin bahwa ada jalan keluar yang terbaik di dalam Yesus. Karena apa? Firman itu, Alkitab menulis, firman itu memerdekakan orang. Dan itu bisa dialami oleh siapa? Siapa saja asal percaya oleh kuasa firman. Firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu juga perkataan Allah sendiri. Dan kalau kita percaya itu akan jadi atas hidup saya dan saudara. Pada waktu orang-orang lumpuh ini datang, dia mengalami juga kesembuhan. Ada banyak motivasi orang datang kepada Tuhan. Mereka rindu, mungkin pekerjaannya ditolong, yang tokonya sepi jadi laris, yang masalah keluarganya mungkin menghadapi jalan buntu, tidak ada penyelesaian, tidak ada kerukunan, datang kepada Tuhan. Ada banyak orang yang setiap hari datang kepada Tuhan untuk ditolong. Dan kalau hari ini kita boleh mendengar renungan ini, apa motivasi kita datang kepada Tuhan? Kita yang sudah lama ikut Tuhan, bertahun-tahun, bahkan mungkin seusia kita, dari usia lahir, procot, kita sudah kenal yang namanya Yesus karena orang tua kita percaya di Tuhan Yesus. Adakah sampai hari ini usia kita yang berapapun kita percaya bahwa pengenalan kita bukan hanya sekedar kita kenal Tuhan karena kita mau berkatnya saja. Kalau kita sedang diuji oleh Tuhan, kita ngomel, jangan. Tapi kita mau belajar bahwa motivasi kita, pengiringan kita, biarlah kita hidup untuk jadi pengikut Kristus. Supaya apa? Ingin hidup seperti Dia. Karena Dialah jalan, kebenaran dan hidup yang bisa mengantarkan kita sampai ke Bapa. Yohanes 14 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, ya, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada banyak orang menawarkan, siapa yang percaya insya Allah masuk surga. Tetapi kalau Yesus dikatakan, pasti Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari kita mau belajar bersama-sama. Hari ini yang kita sudah setia, kita percaya Tuhan Yesus mungkin sudah puluhan tahun, murnikan motivasi kita. Kalau Tuhan izinkan ada masalah pergumulan, itu untuk menguji keimanan kita, supaya semakin kita kenal siapa pribadi Yesus yang kita sembah selama ini. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan sakit, kita juga harus percaya bahwa Tuhan itu izinkan semua terjadi karena Dia sayang.
kepada kita. Dia mau menyatakan bahwa melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Jadi mari kita mau belajar, saya terus belajar. Nah, tadi pagi saya setiap hari mandi. Saya seperti biasa, saya pakai sabun lalu saya siram telinga saya. Tuhan izinkan telinga yang sebelah kiri tiba-tiba kemasukan air dan itu tidak enak. Sampai lama saya sepanjang jalan itu mau ke Pondok Waras. Sebelum saya berangkat saya katakan kepada Tuhan, Tuhan aku percaya mujizat-Mu hari ini masih berlaku atas hidupku. Waktu saya pakai kacamata, saya pakai jalan, itu bunyinya beng beng beng, itu tidak enak sekali. Lalu waktu saya melangkah kaki, saya nyebrang jalan, hari itu Tuhan izinkan. Saya tidak menunggu lama tadi. Lalu waktu saya katakan, wih Tuhan buat jalan ini lengang sama sekali, 7:30. Padahal itu biasanya jam-jam rame, truk besar-besar itu saling menyalip, kendaraan motor itu juga tidak pernah berhenti. Lalu saya katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan sudah tolong dalam satu hal, saya nyebrang jalan bersama suami, Tuhan tolong. Dan aku percaya nanti Tuhan akan tumpahkan itu air di telinga kiri saya itu sehingga akan meluber. Saudara tahu, pada waktu saya sampai di kantor, belum duduk, saya baru berdiri, saya taruh tas, tiba-tiba telinga saya itu keluar airnya. Lalu saya kasih tisu, lalu saya bilang ke suami saya yang ada di sebelah saya, Tuhan itu hebat, Dia luar biasa, Dia buat mujizat. Yang pertama, kita nyeberang jalan dibuat sepi karena aku percaya kuasanya. Dan yang kedua, telinga yang kemasukan air, Tuhan juga buat meluber hari ini. Lalu saya katakan terima kasih Tuhan. Saudara, ini salah satu contoh bahwa mujizat Allah bisa terjadi. Dan pada waktu masalah itu datang, apakah saya jadi harus bersungut-sungut? Saya katakan, wah salah ini. Tidak, saya tetap bersyukur kepada Tuhan karena saya tahu motivasi pengiringan saya bukan hanya mencari mujizat saja, tetapi saya tahu pada waktu saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, Dia bisa melakukan banyak hal di luar pemikiran saya yang terbatas. Nah, jadi kalau tadi kita belajar yang pertama bahwa orang mengiring Tuhan itu motivasinya ada dua. Mereka rindu mendengar pengajaran Yesus. Kalau hari-hari ini kita sudah belajar, ada banyak firman-firman yang kita dengar, rindulah lebih lagi untuk kita belajar firman, bukan hanya belajar kebenaran firman, tetapi jadikan pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya melalui hidup saya dan saudara, kemuliaan Allah semakin dinyatakan. Nah, saudara, di sini juga dikatakan tadi yang kedua, bahwa pengiringan orang kepada Tuhan itu karena apa? Ingin ditolong dari sakitnya. Tadi dalam Markus tadi dikatakan bahwa orang ingin sembuh dari lumpuh sehingga ditolong untuk mengalami mujizat kesembuhan. Nah, seringkali ini biarlah bukan jadi yang nomor satu motivasi pengiringan kita. Aku meluk Tuhan karena aku mau ditolong. Aku meluk Tuhan supaya masalahku jadi gampang. Aku meluk Tuhan supaya sekolahku jadi jos, aku lulus. Kalau tidak pernah belajar, meskipun kita ikut Tuhan, nah, ya tetap ya saudara. Jadi bukan berarti kalau ikut Tuhan, kita mau minta, aku mau jalan tol saja. Tidak, Tuhan izinkan masalah itu ada. Tuhan izinkan pergumulan itu ada. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, supaya kita lebih mengenal pribadi Yesus yang kita sembah selama ini. Nah, pada waktu ahli Taurat, dia ingin mengikut Tuhan. Lalu Tuhan katakan apa di dalam Matius 8 ayat yang ke-20? Matius 8 ayat yang ke-20, di situ dikatakan, Matius 8 ayat yang ke-20. Iya, terima kasih. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang,
tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Pada waktu ahli-ahli Taurat ini dia katakan, guru aku mau mengikut engkau. Nah, Tuhan jawab seperti ini. Jawaban ini menyatakan bahwa apapun motivasi kita ikut Tuhan. Tuhan mau katakan kalau serigala itu loh ada liang untuk mereka berteduh. Dan burung itu mempunyai sarang untuk di tempat yang pohon yang tertinggi atau dimanapun. Tetapi dikatakan di sini untuk mereka berteduh. Pada waktu Tuhan Yesus lahir, tidak ada tempat hotel yang mewah, tidak ada. Tetapi dia ditaruh di mana? Akhirnya Tuhan dilahirkan di kandang binatang. Orang menganggap itu sesuatu yang hina. Tetapi justru dari tempat yang jelek, yang hina itu, kemuliaan Allah dinyatakan. Sehingga dikatakan di situ, dari tempat itu, keselamatan itu ada atas saya dan saudara. Nah, saudara, mari kita mau terus belajar bahwa Tuhan ajak semua kita untuk percaya. Tapi Tuhan juga ingatkan bahwa kalau Tuhan saja dengan keberadaannya dia raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan, tapi dikatakan tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Supaya apa? Kalau toh kita ingin ikut Tuhan, aku melok Tuhan supaya aku jadi kaya, aku melok Tuhan supaya aku jadi tambah diberkati, boleh. Tetapi mari kita mau belajar, dia tidak menjanjikan semuanya. Itu dikatakan di sini waktu ahli Taurat ikut dikatakan di sini, anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, jadi mari ini memotivasi kita. Apapun keberadaan kita hari ini, kalau toh aku melok Tuhan wis berpuluh-puluh tahun, tapi aku kok masih seperti ini. Biarlah itu jadi koreksi bagi setiap kita, saya dan saudara. Kenapa? Karena mungkin ada pengajaran firman yang hanya kita dengar, tetapi kita tidak pernah melakukannya. Ataukah ada sesuatu yang selama ini memotivasi kita untuk melok Tuhan, aku cuma cari berkatnya saja, aku cari kesembuhannya saja. Kita lupa kita tidak cari pribadi Yesusnya. Ada satu kata yang mengatakan bahwa jangan cari tangan, tapi carilah wajah Tuhan. Karena itu yang menyatakan bahwa kalau kita cari pertolongan Tuhan saja, maka kita pada waktu Tuhan mungkin izinkan dia tidak menolong kita, supaya iman kita semakin kuat di dalam dia. Kita mulai katakan, duh aku tidak ditolong Tuhan. Tetapi pada waktu tiap-tiap kali kita mencari wajah Tuhan, kita akan menyatakan kemuliaannya. Dan sinar kemuliaan Tuhan itu juga akan ada di dalam diri saya dan saudara. Saudara, saya terbatas menyampaikan kebenaran ini, tetapi biarlah sharing firman Tuhan yang saya sampaikan pada sore hari ini memotivasi kita untuk kita harus datang kepada Tuhan terus menerus, supaya hati kita dimurnikan, bukan untuk mendapatkan sesuatu kita melok Tuhan itu, tetapi lebih sebagai ungkapan cinta kita kepada Dia yang lebih dulu mencintai dan mengasihi kita. Kasih-Nya besar atas saya dan saudara. Dia relakan dirinya mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan itu Alkitab tulis sudah cukup untuk menyembuhkan semua luka dan sakit kita, bahkan menebus semua dosa dan salah saya dan saudara. Karena apa? Dia cinta saya dan saudara. Mari belajarlah, kalau toh sampai hari ini motivasi pengiringan kita ada sesuatu mungkin yang miss di hadapan Tuhan, kita mau katakan, Tuhan, aku mau percaya akan pengajaran-Mu, dan aku mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya melalui hidupku nama Tuhan juga dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba terbatas menyampaikan sharing kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, tetapi hamba percaya biarlah sungguh-sungguh kasih-Mu akan melawat setiap kami. Kasih yang tidak pernah meminta pamrih,
kasih yang tulus. Engkau sudah mati 2000 tahun yang lalu bagi kami, dan itu sudah cukup menyembuhkan semua luka dan sakit kami, bahkan menjadikan kami sebagai anak-anak Allah. Kami jadi anak-anak tebusan-Mu yang harusnya kami mati karena dosa, tetapi kami mengalami kemerdekaan di dalam Engkau. Terima kasih buat sore hari ini. Hamba memberkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Kalau hari-hari ini ada di antara mereka yang Tuhan izinkan untuk mereka mengalami pergumulan, masalah, himpitan, tekanan, sakit, penyakit, biarlah mereka juga boleh mengangkat hati di hadapan Engkau. Mereka bukan hanya mencari tangan Tuhan, tetapi mereka mencari wajah-Mu, karena disitulah letak kekuatan pengiringan mereka kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba bersyukur untuk sore hari ini. Mari saudara-saudara terimalah berkat firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat firman Tuhan dan katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.